Tuhan, yaitu Ibu Siregar atau Mami. Silakan Ibu. Kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang aku sembah, Yesus Kristus, di siang hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu karena kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas. Semuanya keterbatasan kami Tuhan. Tapi kami percaya Kau memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah Tuhanku menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan Sungguh yang baik. Biarlah itu Tuhan berkenan di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami Tuhan Sungguh yang baik mau mendengarkan Tuhan isi hati Tuhan yang Kau percayakan hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah manis dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu inilah Tuhanku yang baik, rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai Tuhan terus hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa. Berlengkapi dengan perbenaran yang daripada Tuhan. Berlengkapi Tuhan dengan senjata-senjata api Roh-Mu yang menyala-nyala. Terus bangkitkan Tuhan imannya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan Sungguh yang baik. Ajari terus firman-Mu Tuhan. Bapa perlengkapi dia Tuhan dengan Roh-Mu, bahkan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga firman-Mu itu Tuhanku yang baik tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Raja Damai, Raja yang kami sembah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, segala roh yang tidak berasal daripada Tuhan saat ini kami perintahkan Tuhan, penguasa-penguasa di dalam Tuhan, penghulu-penghulu di dalam Tuhan, penguasa-penguasa tidak berkuasa menjamah setiap kehidupan kami. Nyak perbuatan-Mu dalam nama Yesus, demi nama Tuhan. Biarlah Tuhanku yang baik, semua panca indera kami Tuhan, Bapa sujud memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Syukur kami Tuhan, percaya kita katakan amin. Haleluya. Sekalipun alat musik kita trek itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Regar atau Mami sudah membawakan yaitu doa firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu biar selalu senantiasa maju untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita semua di sini tidak pandang bulu Bapak Ibu, siapapun kita yang percaya kepada Yesus Kristus, wajib kita untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Kabarkanlah keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Siapa yang belum mengenal keselamatan, hendaklah dia menerima keselamatan dengan sungguh-sungguh. Baik, pada hari ini saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan yaitu yang terambil daripada Lukas 11. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Ada 3 ayat ya. Jadi saya ambil dulu apa saudaraku. Judul berikutnya kembalinya roh jahat. Kita tahu ya, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hati kita telah diperbaharui Bapak Ibu. Terlebih lagi kita melakukan baptisan, yaitu baptisan air. Yang sebentar lagi yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang mau dibaptis. Amin. Amin. Maka apa firman Tuhan berkata? Coba kita lihat dari Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Ini ada 3 ayat. Coba saya akan membaca yang genap, saudara yang ganjil, dan 26-nya nanti bersama-sama kita Bapak Ibu ya. Saya baca, judul berikopnya ialah kembalinya roh jahat. Lukas 11 ayat 24.
apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 1, 2, ya. Maka apabila ia mendapati rumah itu bersih, tersapi, dan rapi teratur. Sama-sama kita 1, 2, ya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Amin. Amin. Ayat ini berkata, Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan coba-coba kita keluar dari kebenaran ini. Karena firman Tuhan berkata, dia nanti, yaitu iblis yang telah keluar. Saya kasih filosofinya begini. Sebelum kita menerima keselamatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang berdiam di dalam hidup kita ini adalah iblis. Kenapa saya katakan iblis? Karena semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, roh-roh atau dosa-dosa keturunan atau dosa waris telah menjalar ke keturunannya Adam. Maka dikatakan firman Tuhan, tidak seorang pun yang datang atau yang sampai kepada Bapa karena melakukan hukum Taurat. Karena kita tahu hukum Taurat itu dari Musa sampai kepada Yesus Kristus atau Yohanes Pembaptis, itu yang berlaku hukum Taurat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah menerima keselamatan, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, kita telah diperbaharui oleh Kristus, oleh penerima atau menerima kita keselamatan itu. Maka Yesus Kristuslah yang hidup, yang ada di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Semenjak kita menerima, semenjak kita melakukan perintahnya, Roh Kuduslah yang bersemayam di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berbalik dari jalan kita menuju yang kegelapan tadi, yang sudah diselamatkan Tuhan kita dari kegelapan menuju terangnya ajaib, tetapi kita berbuat lagi apa yang semula yang kita lakukan, maka firman Tuhan berkata apa? 7 roh jahat lagi akan datang kepada kita dan berdiam di dalam hidup kita, sehingga kita akan lebih buruk daripada keadaan semula. Amin. Amin. Inilah kita. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita diselamatkan Tuhan, jangan bermain-main. Pertanyaannya begini. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus, berarti kita tidak ada dalam dosa lagi. Bukan begitu. Kita yang telah menerima Yesus Kristus telah diperbaharui. Apalagi kita sudah melakukan baptisan, maka penanggalan tubuh yang lama telah ditenggelamkan dalam baptisan kita itu. Sehingga di waktu kita bangkit dari air, maka kita mengingat kebangkitan dia, yaitu di hari kebangkitan, di mana dia bangkit dari antara orang mati. Disitulah kita dibangkitkan, lambangnya atau itu diambil kita perumpamaannya orang-orang yang lahir baru. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, tidak berdosa lagi, bukan begitu artinya kita tetap ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau saudara jatuh, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menopang tangannya sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Kalau saudara jatuh, bangkit, rest up, kembali apa kebenaran firman Tuhan, lakukan apa yang benar di mata Tuhan, bertobat, dan juga saudara minta ampun, menjujurkan buat Tuhan di kaki Tuhan, itu dalam doa kita, sehingga Tuhan akan mengampuni kita. Ingat Hizkia, bagaimana Hizkia sudah divonis mati oleh karena penyakitnya, tetapi karena dia datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ditambahkan Tuhan umurnya 15 tahun lagi. Amin. Amin. Begitu juga kita, kalau ada yang jatuh, mari rest up, kembali, eksodus dari jalan yang lama, datang kepada Tuhan, maka Tuhan Maha Pengampun. Tuhan adil dan setia. Dia akan mengampuni kita. Karena apa?
Karena dia datang supaya kita yang jauh dekat kepada Tuhan. Karena kematiannya lah memberikan kita keselamatan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam, yaitu kematiannya. Kita mengingat Bapak Ibu, bukan lagi di dalam itu, tetapi kita mengingat Yesus Kristus berkorban bagi kita, supaya kita yang dahulu jauh, supaya dahulu kita sudah binasa, tetapi beroleh kehidupan oleh kematiannya di kayu salib. Amin. Inilah kita sebentar lagi akan melihat atau memperingati, dan juga kebangkitannya kita juga akan memperingati. Kenapa dia bangkit? Kalau tidak dia bangkit Bapak Ibu, sia-sialah iman kita. Tetapi karena dia bangkit, karena dia naik ke surga, setelah dia bangkit dari kematian 3 hari, 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga dalam pelayanannya. 40 hari itu dia naik ke surga. 10 hari kemudian dia menurunkan Roh Kudusnya, yaitu hari Pentakosta, hari ke-50. Amin. Inilah Tuhan yang benar dan yang hidup. Tidak ada Tuhan selain daripada Yesus Kristus. Boleh orang berkata di luar sana banyak ilah-ilah yang lain atau Allah-Allah yang lain, tetapi Allah yang benar hanya ada satu. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah yang kita percayai, firman-Nya mengambil rupa seorang manusia itu. Diam di antara kita, bahkan sebagai hamba dia taat sebagai manusia, mati di kayu salib. Itu untuk melepaskan saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Inilah Tuhan kita. Jadi saya kembali kepada tema kita tadi, supaya kita anak-anak Tuhan sudah yang menerima keselamatan, mari melayani Tuhan, mari beritakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu ada di Markus 16 ayat 16. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah eksodus daripada kejahatan-kejahatan kita, termasuk juga saudara kita yang berdua. Puji Tuhan, kami bersuka cita adik-adik datang kepada Tuhan. Ingat, saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara sudah mengikat perjanjian di depan Tuhan, bahwasanya saudara sudah menjadi milik Kristus. Kalau saudara kembali ke belakang, maka ingat firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi saudara kalau sudah datang kepada Tuhan, jangan, kalau orang bilang, kalau mungkin orang Batak ya, kalau golong ria-ria sudah tahu ya. Kalau golong ria-ria itu, kalau kita ilalang, kita pegang, kalau pelan-pelan kita pegang, itu bisa menyakiti tangan kita, bisa koyak tangan kita. Tetapi kalau kita pegang kuat sampai putus, apa yang kalah? Pasti ilalangnya yang kalah. Kalau kita pegang kuat dan tangan kita juga tidak luka. Jadi begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita mau kembali lagi kepada yang kehidupan lama. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih saudara sebentar lagi penggenapan firman Tuhan, saudara melakukan baptisan. Baptisan air itu sudah saya jelaskan kemarin, itu adalah penanggalan manusia-manusia lama. Dan saudara setelah dibangkit, setelah baptis nanti ditenggelamkan dan juga bangkit, disitulah saudara kebangkitan saudara di dalam Kristus. Jadi saudara sudah menenggelamkan manusia-manusia lama. Dulu saudara mencuri, dulu saudara melawan orang tua, dulu saudara berlakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan telah hapuskan itu. Tetapi ingat, saudara sudah dipanggil Tuhan, hendaklah setia sampai Tuhan datang. Kalau saudara berbuat yang tidak memuliakan Tuhan, bertobat, terima Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Baik. Amin, saudaraku, saudariku. Nah, amin. Ya. Jadi inilah kita, baptisan itu supaya kita menggenapi firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kita harus dibaptis. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita harus melakukan pembaptisan, penanggalan manusia-manusia lama kita, sehingga kita layaklah yang disebut manusia baru, yaitu di saat kita lahir baru, pengakuan kepada Yesus Kristus dan penggenapannya dalam baptisan. Inilah syahadat orang-orang Kristen. Kalau orang-orang di luar sana, yaitu kita tidak tahu, tapi itu mereka katakan itu ialah menyunatkan diri. Tetapi kalau kita menyunatkan hati nurani, jadi kita di dalam Kristus sudah bersih. Kalau kita sudah melakukan perintah-perintahnya, lakukan dengan baik, maka saudara akan diselamatkan dan kita semua bersama-sama. Amin. Amin. Inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saya katakan ayat 25-nya tadi, maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih dan tersapu dan rapi teratur. Inilah kita kalau sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, melakukan baptisan, diri kita ini bersih. Bagaimana seorang bayi yang baru lahir, hendaklah bayi yang itu menjadi berkembang, bukan menjadi bayi rohani, tetapi menjadi kelak dewasa rohani. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak murah atau tidak gampang diombang-ambingkan oleh ilah-ilah zaman ini. Amen. Karena ilah-ilah zaman ini akan menuju kebinasaan. Tetapi kalau Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi saudaraku, saya akan ambil ayat. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan diselamatkan, kita anak-anak Tuhan ini haruslah perkataan juga harus dengan kasih Tuhan. Jangan kita artinya asal berkata-kata atau bibir kita ini dolak-dalik atau kita mengatakan gosip-gosip. Jangan Bapak Ibu. Kita yang diselamatkan Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita mengaku diri kita anak-anak Tuhan, mari. Firman Tuhan berkata di 2 Petrus 2. Coba 2 Petrus 2 ayat 20, apa dikatakan di sana? 2 Petrus 2 ayat 20. Apa dikatakan di sana? Coba Ibu bisa dibaca. Siapa yang sudah siap? Artinya Ibu Pandiangan bisa bacanya, Bu? 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Amin. Terima kasih. Inilah buat kita semua, tidak terkecuali. Kalau kita sudah menerima keselamatan, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, jangan kita back kembali ke masa lalu, tetapi tinggalkan itu. Mari seperti Rasul Paulus berkata apa? Aku telah melupakan apa yang di belakangku dan juga berlari-lari untuk menuju panggilan surgawi. Artinya di sini jangan kembali kita ke belakang. Siapapun kita punya masa lalu Bapak Ibu. Siapapun kita punya kejelekan-kejelekan masa lalu. Tetapi kalau kita ingat itu, maka kita firman Tuhan ini nanti akan kembali kepada kita, yaitu di Lukas 11 ini tadi. Tetapi kalau kita sudah diselamatkan, udah eksodus kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat, marilah lakukanlah apa yang baik. Maka seperti firman Tuhan yang di 2 Petrus 2 ini, tidak lebih buruk keadaan kita dari semula. Kalau kita dekat sama Tuhan, malah kita akan menjadi berkat. Malah kita akan memberikan pengetahuan firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Amen. Inilah kita yang dipanggil Tuhan, yang sudah eksodus dari kelakuan-kelakuan lama menuju kelahiran kembali atau lahir baru. Itulah dinamakan kita semua yang menerima Yesus Kristus sudah lahir baru Bapak Ibu. Inilah kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau kita mengaku diri kita adalah anak Tuhan, saya bukan mengatakan harus begitu begini, tidak. Kalau kita mengaku anak Tuhan, maka Bapak Ibu, kasih yang daripada Tuhan harus lebih utamakan bagi
orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Maka dikatakan, pergilah, beritakanlah firman atau Injil kepada orang-orang supaya mereka diselamatkan. Seperti saudara-saudara kita ini. Puji Tuhan, bukan kuat, bukan engkau memilih Tuhan, tidak, tetapi Tuhanlah yang memilih adik-adik ini, sehingga adik-adik datang kepada Tuhan. Amin. Tapi hendaklah kasih karunia itu jangan adik sepelekan, tetapi mari berkuat di dalamnya, sehingga adik-adik ini akan menjadi berkat bagi anak cucu Bapak atau adikku sekalian semua. Amin. Itulah yang kita ini pada saat ini. Contohnya saya di sini. Kalau tidak orang tua saya yang mendidik saya tidak bisa menyampaikan kebenaran firman. Saya tidak bisa berdiri di sini. Tetapi inilah orang tua saya yang mendidik saya, yang memberikan saya firman Tuhan. Baik itu tidak sempurna, tetapi orang tua saya berusaha supaya saya anak yang takut akan Tuhan. Amin. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita juga anak-anak kita beritakan firman Tuhan. Karena inilah kegenapan kasih itu. Inilah keselamatan itu. Tanpa firman Tuhan, saudaraku, kita akan binasa. Tanpa Yesus, kita tidak akan selamat. Karena Injil ini, Bapak Ibu, Injil ini adalah Injil kabar baik. Kabar baik, Injilion, good news. Inilah dia, kabar baik bagi orang-orang yang lumpuh, bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Inilah kabar baik. Bukan karena harta kita banyak, bukan karena uang kita banyak, kita damai sejahtera, tidak. Jangan tergoda oleh ilah-ilah zaman ini. Tetapi hendaklah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan itu menjadi milik kita kalau kita setia memuji dan menyembah Tuhan. Kita tinggalkan manusia-manusia lama itu. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan lama itu, sehingga manusia baru itu akan hidup. Firman itu tidak jauh dari kita, tetapi kita renungkan siang dan malam, sehingga perjalanan kita akan beruntung. Amin. Amin. Inilah kita Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari jangan tinggalkan Yesus Kristus. Coba saya mau tanya, maaf, ini karena adik ini nanti ada baptisan. Udah jam berapa ini ya? 11. Oke, masih ada waktu sedikit lagi. Iya. Hah? Ibu Regan ini. Oh ya, masih ada sedikit lagi. Kira-kira 10-15 menit lagi. Oke. Saya mengatakan begini. Kita semua yang ada di sini bukan karena kuat, bukan karena gagah kita ada di sini. Jangan ada memegahkan diri oleh karena kekuatannya, jangan. Kita di sini hanya karena ada satu. Siapa? Yesus Kristus. Kalau tidak ada roh yang dari Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya itu, kita tidak mungkin di sini. Pasti kita akan berkeliaran di luar sana. Tetapi karena Roh Kuduslah yang ada dalam hidup kita, sehingga kita dibimbing dan dipimpin bisa hadir di tempat ini. Amin. Amin. Kita bukan dekat-dekat di sini, bukan. Jauh. Berapa orang lah yang dekat dari sini? Berapa Bapak Ibu lah yang jauh? Ada dari Sekupang, ada dari Batu Haji, ada dari dari Baloi. Semua berkumpul di sini hanya untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Inilah. Oke, saya akan baca satu lagi ayat. Coba Ibu, adik, Kolose 3 ya. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Jadi kita supaya tahu apa ini, sebagai anak-anak Tuhan haruslah ini menjadi milik kita. Kalau kita mengaku diri kita anak-anak Tuhan, haruslah menjadi ayat ini menjadi milik kita. Siapapun kita kalau merasakan dirinya anak Tuhan, ayat Kolose 3 ayat 16 sampai 17 ini akan menjadi miliknya. Oke, saya akan bacakan.
hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, ya Allah Bapa kita. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau kita sudah mengaku diri kita anak-anak Tuhan, perkataan-perkataan yang dari Tuhan menjadi milik kita. Jangan kita mau mengatakan kata-kata membuat orang jadi terjatuh atau jadi batu sandungan. Tetapi marilah kita membangun saudara-saudara kita supaya mereka bisa dibangkitkan oleh perkataan-perkataan kita. Kalau ada saudaramu yang jatuh, jangan membuat dia semakin jatuh, tetapi bangkitkan dia oleh perkataan-perkataan iman. Yesus Kristus telah mengatakan ini kepada kita. Mari kita anak-anak Tuhan saling membantu, saling membangunkan. Makanya Bapak Ibu, ada Yesus Kristus mengutus muridnya berdua-duaan. Itu apa artinya? Kalau ada yang seorang jatuh, ada satu orang membangkitkan. Maka firman Tuhan juga berkata, tidak baik seorang manusia itu seorang diri. Artinya di situ, apabila istri yang jatuh, suami ada membangkitkan. Apabila suami yang jatuh, istri ada membangkitkan. Inilah Tuhan memberikan kita penolong bagi kita, yaitu istri kita dan juga teman kita yang satu perjalanan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi inilah Tuhan memberikan kita bukan seorang diri, tetapi berdua. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mau disebut anak-anak Tuhan, haruslah perkataan yang membangun, haruslah perkataan yang kudus keluar dari perkataan kita. Jangan kita ada kata-kata umpatan, jangan kita ada kata-kata yang menyakiti hati saudara kita, jangan. Tetapi marilah kita memberikan perkataan-perkataan penghiburan. Kalau dia lagi berduka, mari kita berikan dia kata-kata penghiburan. Inilah kita anak Tuhan. Kalau dia sedang ada masalah, mari bangkitkan, berikan dia kata-kata membangun supaya dia tidak putus asa. Karena Bapak Ibu, sekuat apapun kita, anak-anak Tuhan, sekuat apapun kita, ada waktunya kalanya lemah, ada waktunya kalanya kuat. Di waktu lemah kita, maka ada saudara-saudara kita untuk memberikan kekuatan bagi kita, penghiburan. Inilah kita anak-anak Tuhan. Tetapi di waktu teman kita lemah, kitalah yang menguatkan dia, sehingga genaplah firman Tuhan apa yang dikatakan. Lebih baik berdua daripada seorang diri. Inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka berkata begini, sudah ada jatuh temannya, bukan dia membantu atau menolong dia, tidak. Malah dia akan melihat, wah, dia apalagi saingannya, apalagi saingan bisnis lah saya katakan. Saya sedikit, Tuhan sudah begini. Kalau kita yang di dalam Tuhan beda dengan orang-orang dunia. Kenapa saya katakan masalah bisnis? Kalau bisnis saudaraku, ini tidak mengenal namanya kompromi. Inilah yang dikatakan kalau bisnis itu, ini dunia ya, dunia. Kalau anak Tuhan beda. Kalau dunia, kalau bisa dia nomor satu, orang-orang jangan ada nomor satu. Itulah dunia. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita nomor satu, nomor dua, itu terserah Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan kita sebagai pemenang. Kita sudah menyiapkan kita yang terbaik buat kita. Karena kita bukan hidup sendiri lagi kalau kita sudah anak Tuhan. Tetapi roh Tuhan yang ada dalam hidup kita itulah yang memberikan kita pengajaran dan memberikan kita penguatan melalui Roh Kudusnya. Maka saya katakan begini, kalau kita
bekerja. Kalau bekerja boleh dikatakan bekerja, dan bisnis pun boleh. Kalau saudaraku, untuk naik saudara, janganlah menjatuhkan teman saudara. Sekalipun dia tidak mengenal Tuhan, sekalipun dia tidak mengenal Yesus Kristus, tetapi jangan coba-coba kita menjatuhkan dia supaya kita naik. Jangan, Bapak Ibu. Tuhan tidak berkenan kepada itu. Tetapi kalau kita mau naik, kita minta sama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan setia dan adil. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan apabila itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi inilah Bapak Ibu sebagai contoh bagi kita anak-anak Tuhan, supaya kita jangan berbalik dari jalan kita yang lama. Tetapi marilah kita melayani Tuhan. Kalau saudara diberikan talenta 1, mari menjadikan 2. Kalau kita diberikan 2 talenta, mari menjadi 4 talenta. Kalau kita diberikan 5 talenta, mari menjadi 10 talenta. Maka firman Tuhan berkata, ketika tuannya datang, karena itu perumpamaan tentang surga, maka ketika tuannya datang, apa dikatakan? Hai anakku yang setia, masuklah dalam pesta Tuhanmu, sabaslah. Artinya di sini kita dilambangkan dalam kerajaan surga. Kalau kita melakukan pekerjaannya, yaitu berbuah, atau kita tidak mandul, maka dikatakan Tuhan, hai anakku yang setia dan yang baik dan setia, marilah masuk dalam kerajaan Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Dia di mana? Di surga, Bapak Ibu. Jadi makanya dikatakan kita akan masuk dalam kerajaan surga kalau kita bertumbuh dan berbuah. Artinya di sini jangan kita yang lama kita tetap di tiang yang lama itu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi marilah berbaharuilah dirimu hari lepas hari oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dinamakan, artinya berbuah itu kita tidak menetap di suatu tempat, tetapi kita melakukan dan berbuah, melayani, menjangkau jiwa-jiwa, memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah, maka dikatakan firman Tuhan, kita tidak mundur ke belakang, hendaklah buahmu itu tetap. Artinya jangan kita balik eksodus lagi ke perbuatan lama, tetapi mari kita maju untuk melayani Tuhan. Siapapun kita, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memperhitungkan itu semua. Amin. Apabila nanti datang Dia atau Tuhan kita itu datang di angkasa, maka kita yang hidup akan diangkat bersama-sama, yaitu di awan-awan. Tetapi apabila kita sudah mati, terlebih dahulu kita diangkat atau dibangkitkan bersama Dia, kalau kita setia sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Inilah Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, supaya kita jangan mengingat masa lalu kita, supaya kita tetap maju. Kalau saudara sudah dikeluarkan dari kegelapan, maka kita atau semua mari melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memuji Dia. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus Kristuslah yang memberkati kita semua, dan juga yang mau melakukan baptisan, persiapkanlah dirimu supaya saudara menerima perintah amanat agung dari Tuhan. Amin, adik? Amin. Oke.